Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini Allah kembali mengizinkan dan memperkenankan kita semua untuk bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik, yang selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di siang hari ini senantiasa Allah catat menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan pada kita semua berupa limpahan nikmat taufik dan hidayah. Allah melimpahkan pada kita semua semangat dan istiqomah serta kemudahan di dalam mempelajari ilmu agama kita, khususnya adalah dalam mempelajari ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah muhadaratuna fi hadzal yaum sanuwasil al-wahdata ar-rabi'ata asyarah min kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik al-Juz'i tsani. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran unit ke-14 dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Wa fi liqa'il madhi laqad intahayna wa tawaqqafna 'inda tadribi
indat tarribi at-tarakib an-nahwiyah. Di pertemuan sebelumnya kita terhenti sampai di latihan terkait dengan tarakib nahwiyah. Wa maudu'una fi hadhil wahdah ma zala yata'allaqu bil haji wal umrah. Dan judul tema kita dari pelajaran unit 14 ini masih terkait dengan pembahasan al-hajju wal umrah. Setelah kita mempraktekkan beberapa contoh ibarat, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penulis tentang ibarat ala tarakibin nahwiyah tata'allaqu bi salasatil hiwarat allati qad qara'naha qabla qalil au usbu' al-madi. Setelah kita sama-sama menyelesaikan tentang pengungkapan-ungkapan atau mengungkapkan satu ungkapan-ungkapan bahasa Arab terkait dengan haji dan umroh, terkait juga dengan 3 percakapan yang kita sama-sama pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala fi safhah salasumi'ah wa arba'ah wa samanun au khamsa wa samanun. Kemudian penulis di halaman 485 menyampaikan pada kita seperti biasa, yaitu mulakhas at-tarakib. Mulakhas at-tarakib yaitu ringkasan dari seluruh susunan-susunan nahwu terkait dengan ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Dari beberapa ungkapan yang kita telah bahas dan kita sama-sama praktekkan, disimpulkan oleh penulis di halaman ini. Di mana kata penulis ada beberapa kesingkasan dari susunan nahwu terkait dengan ungkapan yang kita pelajari berikut ini. Di antaranya adalah yang pertama, mulakhas tarakib al-ibarah mata al-utlah, mata ziyarah, mata dirasah, mata al-umrah, mata safar. Ini ibarah pertama yang telah kita sama-sama pelajari. Itu menanyakan tentang satu waktu, kapan. Mata al-utlah, kapan liburan. Mata ziyarah, kapan berkunjung. Mata dirasah, kapan belajar. Mata al-umrah, kapan umrah. Mata safar, kapan safar. Mata al-imtihan, misal tamin, kapan ujian. Misal yang lain, mata al-akal, kapan makan. Mata syurbu, kapan minum. Misalnya. Mata zahab, kapan pergi. Mata rujuk, kapan kembali. Ya, rujuk artinya kembali. Ya. Mata dukhul, kapan masuk. Mata al-khuruj, kapan keluar. Artinya ungkapan kata mata ini kita tanyakan untuk menanyakan tentang waktu, kapan. Kemudian setelahnya ya kita sebutkan apa yang ditanyakan. Kalau belajar ya berarti mata dirasa. Kalau liburan berarti mata al-utlah dan seterusnya. Kemudian al-ibarah tsaniyah, untuk ungkapan kedua yang telah kita pelajari adalah tentang mengungkapkan di mana kamu melepaskan sesuatu ya, atau menanggalkan. Aina khala'ata saubal ihram. Aina khala'ata al-qamis. Aina khala'ata al-malabis. Aina khala'ata as-saub. Aina khala'ta al-malabis ar-riyadah. Aina khala'ta saubal ihram. Di mana kamu tanggalkan, lepaskan pakaian ihram. Aina khala'ta al-qamis. Di mana kamu letakkan pakaian. Aina khala'ta al-malabis. Di mana kamu tanggalkan atau lepaskan pakaian-pakaian jamak. Aina khala'ta as-saub. Di mana kamu letakkan baju. Aina khala'ta malabis ar-riyadah. Tinggal kita bisa ganti dengan kata benda yang lain. Aina khala'ta sirwal, misalnya, di mana kamu lepaskan celana. Aina khala'ta imamah, di mana kamu letakkan imamah. Aina khala'ta izar. Aina khala'ta izar, di mana kamu letakkan izar, sarung, misalnya. Aina khala'ta khimar, di mana kamu letakkan kamu lepaskan tanggalkan khimar, kerudung. Aina khala'ta jilbab, di mana kamu lepaskan jilbab, pakaian panjang ya, menutupi seluruh tubuh. Artinya ini cara kita mengungkapkan tentang di mana kamu meletakkan sesuatu. Tinggal kita ganti kata bendanya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah ungkapan kedua yang telah kita sama-sama bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ungkapan 3, singkatan dari ungkapan 3 adalah bertanya tentang jumlah, bilangan dari satu benda yang ditanyakan. Kam syautan tufta. Kam sauban ishtaraita.
kam kitaban qara'ta, kam salatan sallaita, kam wajibatan akalta. Bagaimana saya sampaikan pada ummahat, kalau kita menggunakan kata tanya kam, maka kata yang datang setelah kam dia tidak boleh dijamakkan. Dia mufrad. Kemudian difathahkan dengan tanwin karena memang mufradnya tidak bertanwin. Sehingga kalau fathah tanwin diberikan alif, kam syauton, kam sauban, lihat ada alifnya, kam kitaban. Maka sebagian dari ummahat yang menjawab ya dengan tulisan yang sudah mengumpulkan ke saya sebelum jam 12, sebelum jam 11 ya, sebelum jam 11 yang sudah mengumpulkan ke saya sudah saya koreksi. Lewat dari itu sebelum nanti saya koreksi lagi. Yang sudah mengumpulkan sebelum jam 11 yang sudah saya koreksi. Ada sebagian menjawab dengan kam sauban, lupa tidak pakai alif. Kam kitaban, bannya tidak menggunakan alif. Maka salah kalau seperti itu. Kaidah penulisannya, kalau kita ingin menfathahkan tanwin, maka diberikan alif di akhirnya. Kecuali pada tak marbuto, kalau hurufnya tak marbuto, maka tetap seperti ini, kam sholatan. Nah sebagian ada yang menulisnya taknya diganti dengan tak maftuhah, jadi sholatan gitu, karena kepikiran pakai alif terus taknya diganti. Tidak usah diganti ummahat, tetap begini taknya marbuto, cuma tidak kita tambahkan alif. Maka seperti ini tulisannya, kam sholatan, kam wajibatan. Ini menunjukkan jumlah ya. Kam syauton, berapa putaran. Tufta, kamu tawaf. Kam sauban ishtaraita, berapa baju kamu telah beli. Kam kitaban qara'ta, berapa buku kamu telah baca. Kam salatan sallaita, berapa salat kamu telah salat. Kam wajibatan akalta, berapa porsi kamu telah makan. Nah ini semuanya adalah pertanyaan terkait dengan jumlah bilangan datang setelah kam. Bentuknya lihat, dia mufrad tidak dijamakkan, kemudian difathahkan dengan fathah tanwin. Baik, kemudian ungkapan yang keempat. Padahal ada tulisannya di sini ya, kok nggak tahu ya? Iya, apa ada tulisannya? Cuma saya nggak kasih tahu biar ummahat baca sendiri. Iya, padahal ada tulisan di sini, gitu kan saya nggak lihat. Nggak lihat ya Bu? Nyata dari sini jawabannya. Coba kalau saya kasih tahu, nanti jadi nggak jadi PR Ibu. 100 semua nanti. Oke, sengaja guys. Kemudian yang keempat, ada ungkapan tentang menyebutkan jumlah bilangan 2. Ya, kita jadikan semua kata bendanya menjadi bentuk musanna. Itu adalah kata benda menunjukkan bilangan 2. Nah, isi musanna ini kedudukannya sebagai objek. Kalau dia sebagai objek atau maf'ulun bihi, maka isi musanna atau isim yang menunjukkan bilangan 2 kita bentuk dengan ya dan nun, bukan dengan alif dan nun. Misal, shallaitu rak'atain, qara'tu kitabain, sumtu yaumain, faqadtu haqibatain, akaltu samakatain. Asalnya itu rak'atani, kitabani, yaumani, itu pakai alif dan nun. Karena kedudukan kata-kata ini sebagai objek, lihat sholat itu aku sholat. Berapa sholat? Rak'atain, 2 rakaat. Jadi objek dia. Nah, dia objek, makanya dia jadi fathah. Fathahnya pakai ya untuk isi musanna. Qara'tu kitabain, aku membaca. Membaca apa? Kitabain. 2 buku. 2 kitab. Berarti kitab ini sebagai objek. Karena dia sebagai objek, makanya isi musannanya kita buat dengan ya dan nun, bukan alif dan nun. Sumtu yaumain, aku puasa yaumain, selama 2 hari. Nah, kalau yaumain ini dia karena kedudukannya sebagai zorof. Nah, zorof itu juga mansub. Mansub itu dengan fathah asalnya. Tapi karena mansubnya adalah isi musanna, maka tanda fathahnya diganti dengan ya, yaumain, begitu ya. Faqadtu haqibatain. Faqadtu aku kehilangan. Kehilangan apa? Haqibatain. 2 tas. Berarti 2 tas ini sebagai objek. Karena dia sebagai objek, makanya tandanya pakai ya dan nun, bukan alif dan nun. Akaltu samakatain. Aku makan 2 ikan. 2 ikan juga sebagai objek, makanya isi musananya menggunakan ya dan nun. Baik, ini adalah cara kita mengungkapkan bentuk isi musanna
ketika dia kedudukannya dalam keadaan mansub atau sebagai Mansub. objek. Mansub istilahnya ya, mansub pengganti dari fathah, mansub. Ya. Baik, kemudian yang kelima, ungkapan kelima, al-udlatu fi syahri Ramadan. Liburan pada bulan Ramadan. Nah, kita ingin menyebutkan tentang waktu juga ya di sini. Al-udlatu fi syahri Ramadan. Az-ziyaratu fi syahri Sya'ban. Berkunjung pada bulan Sya'ban. Ad-dirasa fi syahri Rajab. Belajar pada bulan Rajab. Al-umratu fi syahri Safar. Umrah di bulan Safar. As-safaru fi syahri Syawal. Perjalanan atau berpergian pada bulan Syawal. Syawal. Ini tinggal kita bisa ganti dengan kosakata lain. Misal olahraga, Yaum. ya olahraga pada bulan Syawal. Kita bilang ar-riyadhah Ya, fi syahri Syawal. Ya, puasa di bulan Ramadan. Kita bilang as-saum Sawam fi syahri Ramadan. Hasan fi syahri Ramadan. Ujian pada bulan Sya'ban. Al-imtihan fi syahri Sya'ban. Ya, kita ganti-ganti ya. Al-imtihan fi syahri Sya'ban. Kemudian misalnya yang lainnya liburan di bulan Rajab. Kita bilang apa? Al-utlah fi syahri Rajab. Al-utlah fi syahri Rajab. Dan seterusnya ya, tinggal kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Ini ungkapan yang kelima. Kemudian ringkasan dari ungkapan keenam yang telah kita bahas adalah tentang menyebutkan sama ini tentang jumlah bilangan dari suatu pekerjaan yang kita lakukan. Misal, tuftu sab'ata asyawat. Aku tawaf sebanyak 7 kali utaran. Ishtaraitu asyarata aswab. Aku membeli 10 meja. Qara'tu sittata kutub. Aku membaca 6 buku. Shalaitu khamsa sholawat. Aku salat 5 salat. Akaltu salasa wajabat. Aku makan 3 porsi. Ya, 3 porsi. Nah, di sini kita mendapatkan faedah ummahat. Angka yang kita sebutkan untuk kata yang dibilangkan itu bertolak belakang. Asyawat itu mufradnya syaut. Syaut itu adalah muzakkar, makanya angka yang digunakan adalah muannas. Perhatikan ini ya. Aswab juga demikian. Karena dia mufradnya adalah saub dan saubun itu adalah muzakkar, makanya angka yang digunakan muannas, asyrota. Ini yang perlu diingat ya tentang tarakib nahwiyah. Sittata kutub juga demikian. Kutub asalnya mufradnya adalah kitab. Kitab itu muzakkar, makanya angkanya muannas. Sholawat bentuk mufradnya tunggalnya adalah sholah. Dan sholah itu adalah isimnya muannas karena ada tak marbutohnya. Karena dia adalah isim muannas, makanya angka yang digunakan muzakkar, tidak pakai tak marbutoh. Khamsa sholawat. Demikian pula dengan kata wajabat, mufradnya adalah wajabah, wajabatun. Wajabah. Ja-nya sukun ya, wajabah. Wajabah juga muannas, makanya angka yang digunakan adalah muzakkar. Ini yang perlu ummahat ingat ya. Jadi untuk angka 3 sampai angka 10 datang berkebalikan dengan kata yang dibilangkan, kata bendanya yang dibilangkan. Betul. Kemudian hal kedua yang perlu kita ketahui, kata yang datang setelah angka 3 sampai 10 wajib ummahat jamakkan, kemudian dikasrahkan, dijamakkan dan diapakan? Dikasrahkan sebagai mudhof ilaih. Nah, makanya sebagian dari umat yang mengumpulkan ke saya masih ada yang menulis begini. Ishtaraitu asyrota aswaban gitu, aswaban, karena mengikuti pertanyaannya. Ya, kam sauban ishtaraita? Dijawabnya ishtaraitu asyrota aswaban. Itu salah ya. Maka saya ingatkan, angka yang kata benda yang datang setelah angka 3 sampai 10, maka kita wajib jamakkan, kemudian kita kasrahkan.
Kita apa? Kasrohkan. Jamak majrur ya. Ya, majrur. Kita majrurkan. Karena kedudukan dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih dari angkanya. Nah, ini yang perlu catat terkait dengan ungkapan yang keenam. Saya ulang lagi pelan-pelan. Untuk kesunan nahwu yang keenam yang perlu kita pahami, angka 3 sampai 10 angkanya, jenisnya bertolak belakang dengan kata bendanya. Dengan bendanya. Kalau kata bendanya muannas, maka angkanya muzakkar. Kalau kata bendanya muzakkar, maka angkanya muannas, berkebalikan. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami, kata benda yang dibilangkan, kata bendanya yang dibilangkan yang datang setelah angka wajib kita jamakkan, dijamakkan, kemudian kan kasrohkan, majrur, karena kedudukannya Karena sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, makanya nanti kan biasanya penulis akan memberikan pada kita soal terkait dengan tarokib nahwiyah sebagai kesimpulan ya. Nanti kalau mau mendapatkan seperti ini, susunan seperti ini, ada angka, kemudian kata yang dibilangkan atau benda yang dibilangkan, maka ingat kaidah tadi, angkanya bertolak belakang, sedangkan kata benda yang dibilangkan wajib jamak dan kasrah. Kasrah. Baik. Coba kalau misalnya saya menyebutkan seperti ini, ingin bilang 4 tas, 4 tas atau 4 mobil deh, 4 mobil. Benar atau salah yang saya sebutkan ini? Benar atau salah yang saya tulis berikut ini? Aku membeli 4 mobil, misal. Ishtaraitu arba'ata sayyaratin. Benar salah? Salah di mana? Arba'ah sayaratin. Bagus sekali. Salahnya 2. Yang pertama, arba'ahnya harus kita muzakarkan karena bertolak belakang. Yang kedua salah di mana? Sayyaranya harus jamak. Bagus sekali. Arba'ah sayyaratin. Begitu Mahat ya. Baik, lagi. Ustadz itu tidak boleh itu ya, alif lam ya Ustadz ya? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Oh ya, boleh ya? Boleh. Arba'ah sayyarati. Boleh aja nggak apa-apa. Arba'ah sayyarati. Iya. Boleh aja, nggak apa-apa. Iya, afan. Contoh lain, misal saya ingin bilang 5 meja. Misalnya 5 meja. Jangan meja deh, saya ganti, maaf. 5 pulpen, 5 pulpen pena. Benar atau salah yang saya tulis nih? Khamsu atau maaf, ishtaro itu aku membeli khamsa 5 pulpen. Khamsa qalaman. Salah. Yang benar harusnya apa? Khamsata aqlamin. Jamanya aqlam. Ya. Khamsa qalaman dia salah di mana? Yang pertama khamsanya tidak dimuannaskan. Karena bertolak belakang. Qalamnya enggak dijamakkan. Kemudian jangan lupa dikasrahkan. Khamsata aqlam, arba'ah sayyarat, salasa Jadi wajabat. harus hafal jamak taksir ya Ustadz ya? Memang harus dihafalkan jamahnya, memang begitu. Ustadz, kalau yang di atas itu homsanya nggak ada tanya Ustadz, yang sholat itu homsa itu. Apa jawabannya tadi saya sampaikan? Kenapa nggak ada taknya? Khomsata, bukan khomsa tapi khomsa. Yang sholat ya? Iya, salawat. Itu kan sholatnya itu kan mudakkar. Sholatnya itu udah ada muannas. Nah, itu muannas. Iya, kan sholatnya muannas tamar buto. Berarti angkanya pakainya lawannya muzakkar ya? Muzakkar. Oh, enggak ada tamar butonya Ustaz, solawatnya. Kan itu jamak. Itu kan jamaknya. Yang dilihat itu adalah mufradnya. Oh iya. Bukan takala jamaknya. Paham Ibu? Yang dilihat paham ya? Baik, ini maksud dari tarokib nahwiyah yang keenam ya. Maksud dari tarokib nahwiyah yang keenam. Baik, kemudian kita masuk ke tarokib nahwiyah, ringkasan dari rangkaian tarokib nahwiyah yang ketujuh.
Ustadz, kalau komsatan mau anasnya yang taknya itu ya Ustadz. Apanya, Bu? Maksudnya? Komsatan. Khomsata. Kolaman itu loh Ustadz. Khomsata. Iya, aklamin. Iya, taknya yang anas ya Ustadz. Taknya yang muannas ya. Karena aklam itu mufradnya mufradnya muzakkar. Ya, makanya kita menggunakan angkanya muannas. Begitu ya. Muannas. Aklam. Ya Ustaz. Baik. Kenapa pakai ta? Karena dia muannas harus bertolak belakang dengan kata bendanya. Begitu, Mahat. Baik, yang dilihat adalah takala jadi kolamnya ya. Kolamnya muzakkar, mufradnya makanya yang digunakan khomsata, bukan khomsa ya, bukan yang tidak ada ta marbuto. Baik, Mahat, ini terkait dengan kaidah ya angka dan yang dibilangkan atau dikenal dengan istilah adat ma'dud begitu, Mahat. Adat ma'dud. Baik, ini untuk ungkapan yang keenam. Memang agak sedikit sulit untuk yang keenam ini, tapi memang harus umat ketahui dan harus hafal Ustadz ya. Harus hafal, betul. Baik, itu ungkapan yang keenam. Adapun ungkapan yang ketujuh, kita lihat di sini. Natufu fil yaumi saniya asyar. Ini namanya angka urutan. Asaniya asyar. Al-hadiya asyar. Dia asyar. Ya, ini maksudnya dikenal dengan adat tertibi. Angka urutan. Kalau diterjemahkan asaniya asyar, yang ke-12. Tentu saja hal ini berbeda dengan ungkapan kita isna asyar. Isna asyar artinya 12. 12 saja. Isna asyar 12. Kalau umat ingin bilang yang ke-12, maka ungkapan umat seperti ini. Asaniya asyar. Dan pastikan untuk harokatnya wajib mabni di atas fathah. Walaupun sebelumnya kasrah. Lihat, fil yaumi saniya asyara, harusnya saniyi karena dia sifat dari yaumi gitu. Cuma kan hari yang ke-12 itu kan berarti 12-nya kan sebagai sifat kan buat harinya. Harusnya sifat itu ngikutin harokatnya. Yaumi ya berarti saninya juga kasrah harusnya. Fil yaumi saniyi asyari gitu. Cuma karena angka 11 sampai 19 itu harus fathah dan nggak boleh diganti dengan yang lain. Oleh karena itulah ya kita wajib menfathahkan angka 11 sampai 19 walaupun sebelumnya kasrah. Begitu, Mahat. Jadi nggak berubah-ubah. Nggak mungkin umat dapatkan sani jadi sani asyari, nggak mungkin. Atau jadi domah asaniyu asyaru, al-hadiyu asyaru, nggak mungkin. Kalau sudah angka 11 sampai dengan 19, maka umahat sudah ingat aja fathah gitu, nggak berubah-ubah. Sampai kiamat umahat, insya Allah tetap begini. Insya Allah. Nggak berubah. Kalau 1 sampai 10 Ustaz. Hah? 11 Kalau 1 sampai 10 sifatnya harus. Kalau 1 sampai 10 bisa berubah-ubah. Kaidahnya begitu. Kita udah belajar belum sih? Yang pertama sampai yang 10. Udah kan sebelumnya? Yang pertama apa? Ingat gak? Lupa lagi jangan-jangan. Al-awwalu. Coba lihat di mufradat idhofiyah ya. Ini terkait dengan apa? Mufradat idhofiyah. Ya kan? Ada kaidah tentang apa? Kosakata tambahan kan? Yang kita dapatkan di pelajaran sebelumnya. Al-awwalu, as-sani. Ada yang ketiga apa? As-sali, as-salisu, ar-rabi'u, terus ya sampai al-asyiru gitu ya. Ini yang sudah kita pelajari. Nah, kalau al-awwalu harus alif lam ya Ustadz ya? Harus alif lam ya? Tergantung sebelumnya, Bu. Tergantung apa? Oh. Sebelumnya. Kalau sebelumnya nggak pakai alif lam ya berarti darsun awwalun. Karena kan saya bilang untuk angka urutan ini kalau dalam kalimat kedudukan dia itu sebagai sifat. Naat. Sifat mengikuti kata sebelumnya. Kata sebelumnya. Darsun awwalun gitu. Kalau ada alif lamnya darsnya ya berarti ikut ad-darsul al-awwalu. Iya begitu, al-awwalu. Ini tentang tarokib nahwiyah. Kalau darsunya kemasukan fi, kalau darsunya kemasukan fi darsi al-awwalin. Fi darsil awwali. Ya karena ada alif lamnya ya, enggak ada pakai awwali. Dia kalau 1 sampai 10 bisa berubah-ubah harokatnya.
Tapi Oh, kalau jadi angka mengikutin ya. ikutin sebelumnya. Kedudukannya. Ya, ngikutin Mengikutin sebelumnya. Ya, ngikutin sebelumnya. Tapi untuk angka 11 sampai dengan angka 19, maka tidak ada pilihan lain melainkan kita harus menfathahkannya. Walaupun sebelumnya kasrah. Lihat saya bilang tadi, natufu fil yaumi saniya asyara. Harusnya kan saniyi asyari kan ngikutin yauminya. Iya. Tapi dia tidak berubah karena saya sampaikan angka 11 sampai dengan angka 19 untuk tarokib nahwiyahnya dia wajib difathahkan sampai kiamat. dengan hari kiamat. Sampai kiamat insyaallah. Ya, begitu. Ya. Nardusu fil yaumil hadiya asyar. Kami belajar pada hari ke-11. Na'malu fil yaumir rabi'a asyar. Kami bekerja pada hari ke-14. Nadhabu fil yaumil khamisa asyar. Kami pergi pada hari ke-15. Hari ke-15. Ya. Nahduru fil yaumis sadisa asyar. Kami hadir pada hari ke-16. Nah, ini maksud yang ini perlu disampaikan. Kalau kita ingin bilang yang ke-11, yang ke-12, kita menyebutkannya begini. Al-hadiyah asyar, as-saniyah asyar, ar-rabi'ah asyar, al-khamisah asyar, as-sadisah asyar. Terus ya sampai at-tasi'ah asyar. Yang ke-19 ya tasi'ah asyar. As-saminah asyar. Silakan, tafadholi. Ini muzakkar Ustaz. Muzakkar. Karena al-yaum jadi saniyah. Betul, karena al-yaum jadinya muzakkar, benar. Dan memang kita bahas muzakkar dulu ya, jangan ke muannas. Nanti nambah lagi pusing. Ya, satu aja dulu. Iya. Iya. Saya aja udah pusing, Pak. Namanya tarokib nahwiyah memang begitu. Kalau tarokib nahwiyah dia ada kaidahnya. Kaidahnya bikin pusing. Sebagai contoh deh, Ibu bilang saya naik di bis yang ke-12. Rokib tuh aku menaiki naik kendaraan rokib tuh hafilati yang ke-12 pada bis yang ke-12. Rokib tuh Saniyah asyar. Iya, dia ikutin asaniyata asyarota. Asyrota. Oh. Asyrotanya diganti juga ya asyar. Iya, asyrota. Berubah jadi muannas. Begini, kalau imannya ibu ingin memuannaskan ya asaniyata asyrota. 13 juga gitu. As-salisata asyrota. Al-khamisata asyrota. Jadi dia berubah jadi muannas. Begitu Bu Amalia. Ini bocorannya, Bu. Nanti kan? Ya, nanti ada lagi soal. Nanti. Ya. Yang penting tahu dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Kasih bocoran dulu, Ibu. Begini ya. Ini cara kita mengungkapkan untuk angka urutan. Ini yang ke-7. Ringkasan dari tarokib nahwiyah yang ke-7. Kemudian tarokib nahwiyah yang ke-8 yang telah kita pelajari bersama adalah ungkapan wasoltu. Aku sampai wasoltu. Ba'dal asri. Lihat setelah ba'da kasrah ya umahat ya untuk tarokib nahwiyahnya. Ba'dal asri. Ba'dal maghribi. Ba'dal fajri. Ba'dal zuhri. Ba'dal isya'i. Karena memang kata yang datang setelah ba'da itu wajib kita kasrahkan atau majrurkan. Aku sampai, wasoltu itu aku sampai. Wasoltu ba'dal asri, aku sampai setelah asar. Sesudah asar. Wasoltu ba'dal maghrib, aku sampai sesudah maghrib. Wasoltu ba'dal fajri, aku sampai setelah fajar. Wasoltu ba'dal zuhri, aku sampai setelah zuhur. Wasoltu ba'dal isya'i, aku sampai setelah isya. Ini ungkapan kita mengucapkan kata ba'da ya setelahnya majrur kasrah. Kemudian ungkapan yang terakhir yang 9 telah kita bahas bersama adalah mata wasolta ila. Kapan kamu sampai ke kemana? Tinggal sebutin keterangan tempatnya. Kata benda tempatnya. Mata wasolta ilal masjidil haram. Kalau diganti masjid Babut Taubah ya tinggal diganti mata wasolta ila masjid Babut Taubah. Begitu. Kalau kita ingin bilang kapan kamu sampai ke sekolah ya berarti tinggal diganti apa?
madrasah. Madrasah. Jadi bagaimana? Mata wasolta ila ila madrasati. Madrasah. Kalau ibu ingin bilang kapan kamu sampai ke pasar, ya tinggal diganti dengan safar. Bagaimana? Pasar. Mata wasolta ila suki. Iya begitu. Mata wasolta ila suk, tinggal diganti aja. Ya. Kalau misalnya daerah tempat, kapan kamu sampai ke Bogor? Bilangnya bagaimana? Mata wasolta ila Bogor. ya, mata wasolta ila Bogor, ya ila Bogor. Kapan kamu sampai ke puncak? Mata wasolta ila Puncak. iya, puncak juga demikian. Puncak ya. Orang Arab lucu deh kalau ngomong puncak. Coba deh tes aja. Mereka suka ke puncak mereka. Tapi apa? Lucu ngomong. Puncak. Ya susah. Oh, Karena nggak ada P. Bahasa Arab kan nggak ada P. Nggak ada P, nggak ada C. Nggak ada P, nggak ada P. Nah, makanya susah ngomong P. Maka nggak fitnah itu. Benar. Nggak fitnah, memang susah ngomong P. Nggak ada P-nya. Mata wasolta ila Makkah, mata wasolta ila Madinah. Kapan kamu sampai ke Madinah? Mata wasolta ila Muzdalifah, mata wasolta ila Arafah, mata wasolta ila Bait, mata wasolta ila Maktabah, mata wasolta ila Ma'ab. Tinggal kita ganti keterangan tempatnya. Begini cara kita mengungkapkan kapan kamu sampai. Cuma ingat-ingat kembali ya. Ini tak itu buat kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan tinggal diganti apa? Mata wasolti gitu aja. Mata wasolti ila kaza wa kaza. Mata wasolti ilal bait, mata wasolti ilal Madinah, dan seterusnya. Nanti jawabannya kembali ke nomor 8. Wasoltu ba'dal asri. Wasoltu ba'dal maghrib. Udah begitu aja. Baik, ini adalah ungkapan yang telah kita bahas sama-sama. Kesimpulannya ada 9 tarokib nahwiyah yang telah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya. Nah, terkait dengan tarokib nahwiyah ini, silakan barangkali ada yang ingin Ummahat tanyakan dan masih ada yang belum terlalu dipahami, boleh ditanyakan, tafadholna. Kalau tidak ada, maka kita akan beralih kepada latihan berikutnya, yaitu adalah tentang latihan al-aswatu wa fahmul masmu. Latihan tentang mengucapkan kosakata atau mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, dan terkait dengan pemahaman terhadap satu konteks kalimat yang dibacakan langsung oleh sumber ya, oleh bahasa sumbernya, oleh natifnya. Baik, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, ini soal Ustaz. Tafadhali ya Bu Nunik, masu'aluki ya Bu Nunik. Rokam khamsa. Rokam khamsa. Ya. 6 limaza. Itu kalau fi bisa diganti yaum, terus kemudian isnan ila sabat gitu. Bisa ya? Ya betul, betul, Masya Allah. Al-utla fi yaumil isnain. Sahih, Masya Allah, bagus sekali Ibu. Syahar bisa diganti apa? Yaum. Ya. Kemudian setelahnya bisa diganti dengan harinya. Al-utlatu fi yaumil isnain. Az-ziyaratu fi yaumil jumu'ah. Ad-dirasatu fi yaumil arbi'a. Begitu maksudnya Bu Nunik pertanyaannya? Iya. Bagus iya, Ibu, bagus. Bisa ya? Boleh. Ya. Boleh ditambahkan, Masya Allah, bagus sekali. Amin. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau gitu mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan menandakan paham ya, bukan bingung ya. Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan paham, insya Allah. Kalau paham, kalau begitu kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Di halaman berikutnya silakan Ummahat, iftahna as-safhah at-taliyah, safhah salasmi'ah wasittah wa samanin, di halaman 386. Itu adalah latihan al-aswat wa fahmul masmu'. Al-aswat kita latihan mengucapkan bersuara. Wa fahmul masmu', pemahaman mendengar sesuatu yang dibacakan. Awalan al-aswat, yang pertama kata penulis adalah latihan al-aswat, latihan mengucapkan. Latihan bersuara. Mengucapkan apa sih? Mengucapkan ya ussukun, lihat ya as-sakinah, ya yang dalam keadaan sukun. Nah, Ummahat, ya sukun ini gunanya adalah untuk menjadikan harokat sebelumnya yang harokatnya kasrah menjadi panjang. Menjadi apa? Mat panjang. Contoh lihat di sini, at-tadribul awal. Kata penulis, contoh latihan pertama. Istami' wa a'id. Istami' dengar, a'id dan ikuti bacaannya, begitu ya kata penulis. Nanti saya akan dengarkan pada Ummahat bacaannya.
Dengarkan dulu dari saya, perhatikan. Di sini ada ya yang mati, yang memang ini pembahasan kita. Kalau mau dapatkan ada ya sukun di sini, ya sakinah sebelumnya kasroh, maka huruf atau harokat kasroh sebelumnya wajib dipanjangkan. Ibrahim, itu bacanya. Ibrahim, hi-nya wajib dipanjangkan. Karena ini huruf mat. Karena terkadang ada seorang yang membaca, ini sudah tahu dia panjang, tapi dibacanya pendek. Ibrahim, Salim, Jamil, Takdi, Narmi. Terdengar gak panjangnya? Tidak. Enggak ya. Tidak. Padahal kalau ada ya sukun, di dalam ucapan bahasa Arab kita wajib memanjangkannya. Ibrahim, begitu. Nanti ini dibaca Salim, panjangin gitu. Salim, Jamil, Takdi, Narmi, begitu. Salah kalau mat bacanya begini. Ibrahim, Salim, Jamil, Takdi, Narmi. Nah, ini kalau mat baca pendek, maka hati-hati dalam bahasa Arab. Ketika sesuatu yang panjang dibaca pendek, maka bisa merubah arti. Maknanya berbeda. Ibrahim, kalau mat baca pendek, Ibrahim. Gitu jadinya. Berarti nulisnya gini, beda tulisannya. Lihat nih, Ibrahim. Beda kan tulisannya? Nggak ada ya-nya. Iya. Salim, orang yang selamat. Umat ganti pendek. Salim. Ini bentuk fi'il madhi. Berarti telah selamat. Beda. Jamil, indah. Jamil, beda. Yang bilang ini bukan Jamal. Oh, Jamal jadi unta. Jamil. Jamil, ya artinya telah indah. Gitu ya. Takdi, takdi. Jadinya nggak ada ya-nya. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh penulis. Bahwasannya kita akan belajar mengungkapkan atau mengucapkan mat pada huruf ya sukun. Jadi kalau kita mendapatkan ada ya sukun, harokat sebelumnya kasroh, maka di dalam pengucapannya kita wajib memanjangkannya. Karena kalau kita tidak panjangkan, maka terjadinya seperti ini nih tulisannya. Ibrahim, Salim, Jamil, Nakdi, Narmi. Pasti akan berbeda secara tulisan dan maknanya. Betul kan? Lihat tulisannya beda, maknanya juga nanti jadi berbeda. Terkadang ada yang jadi nggak punya makna, terkadang ada yang maknanya jadi beda. Seperti ini, Salim, ini telah selamat. Salim, dia merupakan sifat musyabbahah, yang artinya orang yang dalam keadaan selamat. Begitu ya. Tentunya terkadang suka berbeda. Baik, ini yang ingin ditekankan oleh penulis. Makanya kita akan belajar mengungkapkan ya sukun dengan ucapan yang benar. Bisa dipahami ya? Coba sekarang ikuti. Istami wa a'id. Dengar, ikuti. Ibrahim. Ibrahim. Salim. Salim. Jamil. Jamil. Takdi. Takdi. Narmi. Narmi. Nah, seperti cara kita membacanya. Nah, sekarang nanti saya minta Ummahat untuk membaca latihan yang kedua ini. Membedakan ungkapan pertama dan kedua. Yang pertama nggak ada ya sukunnya, yang kedua ada sukunnya. Bir, pendek. Satu lagi. Bir. Lin. Lin. Itu bedanya ya. Sin. Sin. Nah, untuk lebih jelasnya coba ya kita dengarkan dulu ya dari sumbernya langsung ya mengucapkan bacaan ini. Kita perhatikan baik-baik bacaan berikut ini ya Ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita dengarkan dulu. الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة الدرس 23 بعد 100 الأصوات وفهم المسموع. أولا الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. إبراهيم. سليم. Bisa dengarkan ya? Salim.
Ibrahim dipanjangkan. جميل Jamil. Lihat. تقضي نرمي. Nah, lihat tuh cara bacanya begitu. Taqdi, narmi. التدريب الثاني Sekarang kita dengar latihan keduanya, Ummahat. استمع وأعد. بر بير Beda gak? Ya. Beda. Bir. Bir. Sama Gitu ya. bir. Kita dengarkan lagi. لن لين Nah, itu dia. Dengarkan ya. سن سين Hmm. دن دين رق ريق صن صين رش ريش كل كيل طب طيب. Ya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Lihat. Rish. Ya. Rish. Kill. Rish. Kill. Kil. Tip. Begitu ya. Nah, begitu. Memang seperti cara membacanya. Karena dalam bahasa Arab panjang pendek itu mempengaruhi satu makna dalam satu Artinya. kata yang kita baca. Baik, coba kita baca sama-sama. Kemudian saya minta ummahat yang membaca ini. Semua masing-masing wajib membaca dengan bacaan yang benar. Dengarkan dulu. Istami'na wa karirna hadil qiraah. Dengarkan, ikuti ya. Bir. 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 Lin. 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 Sin. 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 Din. Bin. Din. 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 Riq. 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 Sin. 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 Rish. 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 Kill. Kill. Kil. Kill. Kill. Taib. 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 Silakan ya, praktek dulu. Bu Amalia, silakan dibaca semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Bir. Lin. Lin. Sin. Sin. Din. Din. Riq. Riq. Sin. Sin. Rish. Rish. Kill. Kill. Tib. Tib. Masya Allah, bagus Bu Amalia, mumtaz. Bu Chandra dilanjutkan, silahkan. Bir. Bir. Lin. Lin. Sin. Sin. Din. Din. Riqo. Riqo. Sin. Sin. Rish. Rish. Kill. Kill. Tib. Tib. Bagus Bu Chandra, Masya Allah. Kemudian Bu Esi dilanjutkan. Bir. Bir. Lin. Lin. Sin. Sin. Din. Din. Riq. Riq. Sin. Sin. Rish. Rish. Kill. Kill. Tib. Tib. Asanti, mumtaz, bagus Bu Esi, Masya Allah. Kemudian selanjutnya Bu Sri Hayati, tafadholi. Bir. Bir. Lin. Lin. Sin. Sin. Din. Din. Riqo. Riq. Sin. Sin. Rish. Rish. Kill. Kill. Tiba. 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 Iya betul. Asan, bagus Bu Sri Hayati, Masya Allah. Kemudian Bu Sri Sumiroh, tafadholi. Bir. Bir. Lin.
lin, sin, din, riq, sin, ris, kil, tib. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik. Bu Sri Sumirah, Hasan, Bu Ida, silakan dilanjutkan. Bir, lin, sin, din, riq, sin, rish, kil, tib. Bagus, mumtaz, Hasan. Lanjutnya Bu Nunik, dilanjutkan. Bismillah. Bir, lin, sin, din, riq, sin, rish, kil, taib. Bagus sekali, Masya Allah, mumtaz. Kemudian Bu Aliyah, dilanjutkan. Tafadhali, ikrai. Bir, lin, sin, din, riq, sin, rish, kil, tib. Bagus sekali, mumtaz. Bu Ani, dilanjutkan. Tafadhali. Bir, lin, sin, din, riq, sin, rish, kil, tib. Bagus, Masya Allah, Hasan. Kemudian Bu Nanda, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, lin, sin, din, riq, sin, rish, kil, tib. Bagus Bu Nanda, mumtaz, Masya Allah. Lanjutnya Bu Yasmin, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan dipraktekkan. Ya, silakan. Bir. Salah. Salah. Gimana? Bir. Jelaskan panjangnya. Bir, jangan bir. Panjangnya lagi. Bir. Ulang. Bir. Hasan. Lin. Sin. Panjangin dikit lagi. Kurang 2 harokat nih. Sin. Ulang lagi. Sin. Gitu. Kan kita bilang tobib, halib, jadid, jamil. Kan begitu orang Arab bilang, bukan jamil, syadid, enggak, jamil, syadid, tobib, begitu. Ini sama nih, sin, lin, kurang panjang, dikit lagi panjanginnya, Yasmin. Ulang, sin. Nah, begitu. Terus. Din. Bagus. Riq. Iya. Sin. Iya, bagus. Rish. Bagus. Kil. Ya. Tib. Hasan, begitu ya. Tadi kurang panjang yang pertama tadi. Yang ini sudah bagus dipanjangkan. Minimal 2 harokat ya. Tobib, nanti salim, jadid, jamil. Itu maksudnya nanti terkait dengan mengucapkan kosakata yang diakhiri oleh ya sukun kemudian sebelumnya kasrah. Baik, silakan barakallahu fiik ya Bu Yasmin. Bu Sri Mursalin, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dipraktekkan. Bir, tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir, bir. Lin, lin. Sin, sin. Ya. Din, din. Ya. Riq, riq. Bagus. Sin, sin. Bagus. Rish, rish. Hasan. Kil, kil. Nah. Tib, tib. Bagus. Barakallahu fiik, Masya Allah. Asanti ya Bu Sri Mursalin. Bagus Ibu. Barakallahu fiik. Baik, Ummahat wa Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah cara kita mengucapkan ya sukun yang sebelumnya adalah hurufnya berharokat kasrah. Maka kita wajib memanjangkan huruf kasrah tersebut. Sehingga contohnya misal umat dapatkan dari kata tabib. Bukan kita baca tabib, tapi wajib dibagaimanakan? Tabib. Dimatkan tabib. Hada talibun, apa bacaan ini? Jamil. Jadid. Baru jadid. Yang mana? Hada talibun jadid. Yang saya tulis nih jadid, bukan jadid. Bukan jadid tapi jadid. Wajib kita panjangkan ya, wajib dipanjangkan. Ini maksud dari yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalau kita dapatkan ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka wajib kita panjangkan. Karena bisa jadi dalam satu kosakata yang tidak kita panjangkan, ketika kita pendekkan maka nanti akan merubah arti dari satu kosakata yang kita baca. Ini maksud dari penulis. Alhamdulillah saya dengar tadi umat membacanya benar, tidak salah. Berarti sudah tercapai maksud yang diinginkan oleh penulis dalam latihan ini. Latihan yang ketiga adalah kita akan melihat contoh pengucapan ya sukun yang sebelumnya harokatnya kasroh yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Diterapkan ini di dalam ayat Al-Quran agar kita juga perhatian di dalam membaca Al-Quran. Ketika kita mendapatkan sesuai dengan pelajaran kita hari ini, kita harus terapkan itu dalam Al-Quran. Karena dalam arti saja, dalam bacaan biasa bisa salah, apalagi dalam bacaan Al-Quran, maka akan menjadi ya lebih fatal lagi kalau seandainya kita salah dalam membacanya, panjang pendeknya. Nah, ini yang dikasih tanda tanda orange ini adalah maksud dari ya sukun itu ya. Alamin, panjangin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, dipanjangin. Langsung aja deh kita dengarkan ya bacaan yang dibaca oleh qori'nya. Nanti Ummahat bisa praktekkan ini sama-sama bersama dengan ustazahnya masing-masing ya. التدريب الثالث. Kita dengarkan aja ya. Kita mendapatkan rahmat. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita perhatikan di ya sukunnya ya, lihat panjangnya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Nah, ini panjang min gitu. الرحمن الرحيم. Ini maksudnya ya rahim, itu dipanjangin ya. مالك يوم الدين. Midin gitu. إياك نعبد وإياك نستعين. Ain panjangin. اهدنا الصراط المستقيم. Nah, itu maksudnya ya, dibaca panjang seperti itu. Cuma hanya saja ini karena terkait dengan hukum tajwid, nanti umat bisa tanyakan ke ustazahnya bahwasannya kalau yang di akhir-akhir seperti ini dikenal dengan istilah namanya mad aritis sukun, kita panjangkan minimal 2 harokat. Kalau 2 harokat berarti semuanya 2 harokat. Boleh 4 harokat atau 3 harokat juga boleh, tapi harus sama. Kalau pertama 3 maka setelahnya 3 sampai akhir, kalau 4 sampai akhir dan seterusnya. Itu terkait dengan mad aritis sukun. Tapi intinya dalam pembahasan ini adalah ketika kita mendapatkan ada ya sukun, harokat sebelumnya kasroh, maka wajib kita panjangkan Rabbil alamin. Nggak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu salah karena dia tidak menerapkan pembacaan panjang pada ya sukun. Baik, kita langsung dengarkan lagi bacaan kedua. Yasin.
والقرآن الحكيم Hakim. Panjang. إنك لمن المرسلين Salin. Panjangin. على صراط مستقيم Siratim mustaqim. Panjang. تنزيل العزيز الرحيم Tanzilal azizir rahim. Kemarin akhir lebih panjang ya karena mat alif disukun. قال رب اشرح لي صدري Li sodri. Panjang. ويسر لي أمري. Nah kalau ini terlalu panjang ya, memang dipanjangkan karena terkait dengan bertemunya mat dengan hamzah, mat jais munfasil. Ini bacaannya adalah 4 sampai 5 harokat, walaupun boleh dibaca dengan 2. واحلل عقدة من لساني Ni panjang. يفقه قولي. Lihat ya, sebelumnya 2 harokat, bacaannya dibaca 2 harokat semua. واجعل لي وزيرا من أهلي. Nah, 2 harokat seterusnya. هارون أخي. Ya. اشدد به أزري وأشركه في أمري. Nah, begitu ya. Padahal pada ayat sebelumnya tuh yang si ala siratim mustaqim dipanjangin. Kenapa ini semua 2 harokat? Ya karena memang di awalnya sudah dibaca 2 harokat. Li sodri wa yassir li amri atau wa yassir li amri. Karena saya sampaikan tadi kalau terkait dengan hukum tajwid ini, kalau kita baca untuk mat arid disukun dengan 2 harokat pada ayat pertama, maka ayat berikutnya juga 2 harokat. Tidak boleh qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebelumnya 2, ada 4, ada 2, selang-selin nggak boleh. Kalau sudah 2 ya 2, kalau 3, 3, 4, 4. Hanya saja saya tekankan kembali karena ini terkait dengan pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari dan kitab Arabiyah Bayna Yadaik. Maksud dari penulis adalah ketika ada ya sukun, harokat sebelumnya kasroh, maka kita wajib memanjangkannya. Kalau kita pendekkan, maka cara membaca kita bacaan yang salah. Untuk prakteknya saya tekankan latihan aja sama ustazahnya ya, masing-masing di rumah, di kelas ya, di kelas di tahsin dengan ustazahnya yang ummahat belajar langsung kepada beliau untuk bacaan Al-Quranul Karim. Langsung aja karena kita masuk ke pembahasan kedua yaitu fahmul masmu'. Setelah kita belajar mengucapkan aswat, ya belajar mengucapkan harokat, mengucapkan kosakata, mengucapkan huruf hijaiyah yang benar. Nah sekarang kita akan belajar untuk mendengar langsung pemahaman kita dalam memahami kalimat yang dibacakan pada kita atau ungkapan yang kita dengar dalam ungkapan bahasa Arab. Kira-kira kita paham tidak ya dengan ungkapan ini? Kan nggak ada tulisannya, tapi kita hanya memahami dari pendengaran kita, dari sesuatu yang diucapkan. Kalau kita bisa paham, Masya Allah, berarti kita misalnya ya dalam soal ini, kalau kita misalnya dalam soal diberikan tentang fahmul masmu', jawaban kita itu benar 100%, berarti menandakan fahmul masmu' saya tuh sudah maksimal. Kalau seandainya jawaban yang kita jawab di soal fahmul masmu' yang diberikan oleh penulis, misal kita hanya benar 70%. Ini menunjukkan bahwasanya fahmul masmu' saya, atau dikenal dengan istilah listening ya dalam bahasa Inggris ya, listening saya cuma mencapai 70%. Kalau misalnya sampai 60, berarti 60%. Kalau 50, 50%. Berarti kalau masih banyak salah, ya kita harus mengulang-ulang terus sesuatu yang kita dengar ya dari ungkapan orang-orang Arab langsung. Langsung aja ummahat kita akan lihat ya. Untuk soal yang pertama, fahmul masmu'. Nah ummahat nih tes ini tentang pemahaman ummahat terhadap sesuatu yang ummahat dengar. Kira-kira berapa persen ummahat paham tentang percakapan atau ungkapan-ungkapan berikut ini. Hal ini dibuktikan dengan soal yang diberikan oleh penulis. Soal yang pertama, lihat semuanya harus siap. Istami' ilal hiwar
Istami' ilal hiwar, dengarkan kepada percakapan. Summa, kemudian letakkan alamatas sahih, tanda benar, fil murabba'il munasibi, pada kotak yang sesuai. Nah, ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ummahat dalam soal pertama ini diminta mendengar. Wahid, nomor 1 nih. Dengarkan ungkapannya. Kira-kira dari ungkapan yang akan dibacakan ini yang ummahat akan dengar, kira-kira itu yang benar yang mana ya? A, ba, atau jim? Kalau seandainya A, ya berarti contreng di A. Kalau ba, contreng di ba. Kalau jim, contreng di jim. Nah, ini soalnya bacaannya hanya sekali. Oleh karena itu, dengarkan baik-baik bacaan ini. Fahim tunna? Bisa dipahami insya Allah? Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, dengarkan. Istamina jaidan, siap-siap. Pilih jawaban yang benar sesuai dengan yang ummahat dengar dari ungkapan berikut. الوحدة الرابعة عشرة الحج والعمرة. الدرس 23 بعد 100. ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Ya, siap-siap ummahat. واحد. متى ذبحت الهدي يا سعيد؟ ذبحته في اليوم 11. Raqam isnan. 2. متى طفت طواف الإفاضة؟ طفت طواف الإفاضة في اليوم 10. Salasah. Oh, sekali ya bisa diulang. 3. Kali aja, jangan banyak-banyak. Kali, dengar ya Bunda ya. متى حلقت رأسك؟ حلقته في اليوم 10. Sekarang yang keempat. 4. متى طفت طواف الوداع؟ في اليوم 12. Yang kelima. 5. متى وقفت في عرفات؟ وقفت في اليوم 9. Baik, khalas? Sudah? Khalas, Ustaz. Ya, kalau sudah ya, nggak boleh diulang. Karena latihan kedua. Latihan kedua. Saya ingin lihat nih, dapat berapa persen gitu aja, ya? Dapat berapa persen? Kita bahas nanti. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, dengarkan. Istami ilal hiwar. Dengarkan kepercakapan. Summa do'ala masahiha. Kemudian letakkan tanda benar. Fil murabba'il munasib. Di kotak yang sesuai. Umat dengarkan nih, ada percakapan. Raqam wahid. Nomor 1 nanti disebutkan percakapannya. Umat pilih. Dari percakapan ini kira-kira kolom mana yang benar? Kalau A ya contreng A. Kalau ba contreng yang ba. Sesuai dengan gambarnya. Apa gambar yang kita pilih sesuai dengan percakapan yang kita dengar. Bisa dipahami ya? Insya Allah ya? Insya Allah. Baik, dengarkan. Cukup 1 kali aja karena saya ingin ngetes umat. Kira-kira dapat berapa persen. Nanti setelah selesai semua baru kita koreksi sama-sama ya. Baik, cukup 1 kali. Maka dengarkan baik-baik. التدريب الثاني استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. Baik, dengarkan baik-baik. 1. ماذا تفعل في المسجد النبوي؟ أصلي العشاء. Baik, raqam isnan 2. 2. بما تشعر في المدينة؟ أشعر بالسرور. Salasah nomor 3. 3. أين تقضي أيام العيد؟ أقضيها في مكة. 4 yang keempat. 4. ماذا تفعل في الميقات؟ ألبس ثوب الإحرام.
Masya Allah. Khalas, sudah ya? Kelas, Khalas. Harus khalas. Kalau belum nggak bisa diulang. Harus khalas. Baik, barakallahu fiik ummahat. Tadi adalah latihan kedua. Kita masih latihan memilih. Karena lihat masuk ke latihan yang ketiga. Tadi Bu Salis. Istami ilal hiwar. Dengarkan kepercakapan berikut. Summa akmilil ibarat. Kemudian sempurnakanlah ibarat ungkapan berikut. Nah, ungkapan ini nih belum sempurna. Ibrahim yasumu Ramadan fi apa? Ya kan? Apa artinya coba? Ibrahim yasumu Ramadan. Apa artinya? Ibrahim saum Ramadan di mana? Tahu gak jawabannya? Nanti Nggak tahu. Dari jawabannya adalah ada di percakapan yang Maha dengar. Makanya didengarkan dan juga dihafalkan berarti. Makanya saya minta lihat kita baca dulu ya sama-sama. Umar yasumu Ramadana fi, maksudnya apa? Umar saum Ramadan di mana? Nah, sebutkan nanti sesuai dengan yang Umar dengar. Saya atamiru Umar fil usbu'i. Apa saya atamir artinya? Umar akan umroh dalam minggu ke Umar akan umroh di pekan ke berapa nih? Ke berapa dari Ramadan? Iya betul, kapan berapa di Ramadan. Nah kira-kira berapa? Sesuai nanti dengan Umar dengar. Umar sayuqimu ma'a. Umar sayuqimu ma'a. Apa sayuqim? Makna sayuqim? Umar tinggal bersama. Umar akan tinggal bersama siapa? Sama siapa ya? Nanti Umar harus dengarkan percakapan ya. Ibrahim sayuqimu fi. Maksudnya apa? Ibrahim akan tinggal di. Iya, Ibrahim akan tinggal di mana ya? Nah, nanti dengarkan ya. Umar sayaqdi ayyamal 'idi fi. Sayaqdi mana yaqdi? Umar menghabiskan hari Idul Fitri di. Umar menghabiskan hari-hari Idul Fitri di mana ya? Jawabannya tuh tinggal akhir-akhirnya aja Mahat. Pakai nanti gitu ya. Itu nanti dia satu-satu ya Ustadz. Bang ngomong ceritanya satu-satu apa disambung semua? Disambung semua. Enggak satu-satu semua untuk satu semua cerita ya Ustadz ya. Semua karena cerita. Soalnya sebutnya istami ilal hiwar, dengarkan percakapan. Percakapan. Makanya Pak. Makanya kita baca dulu sama-sama di sini biar umat sudah ada gambaran nih. Kira-kira tentang apa yang akan umat. Makanya inti poinnya aja. Fi mana. Lihat ya. Ibrahim sayaqdi ayyamal 'idi fi. Ibrahim akan menghabiskan hari-hari di mana? Di mana? Ada yang waktu, ada yang tempat. Umar dengar aja. Percakapan ini ada Ibrahim dan Umar. Tinggal pilih antara dua ini, Ibrahim dan Umar. Paham ya tentang puasa, umroh, mukimnya di mana dan akan menghabiskan waktu Id di mana? Itu inti di mana. Jadi kalau kita ingin mendengar soal tentang percakapan atau mendengar mas-masmu, kita pahami dulu nih. Kira-kira gambaran mau dibaca apa ya? Oh ini tentang puasa Ramadan di mana? Umrohnya dengan siapa? Di minggu apa? Ya kan? Mukimnya di mana? Akan menghabiskan hari Id di mana? Paham ya? Sekarang dengarkan baik-baik Ummahat. Ini dua hanya kali satu ya kali. Ustadz ya. Hah? Dibacanya 2 kali ya Ustadz. 1 kali. 1 kali. Orang Arab itu ngomongnya cepet-cepet sih ya. Iya, cepet banget. Makanya kan cuma tes ya, aja. Ya. Dites sekali aja sesuai dengan cuma pengen coba lihat ya Mahat berapa kira-kira dapatnya Mahat sekali ya. Nanti Ya, insya Allah ya ada sekali aja. Cukup dengarkan baik-baik. Gurunya kayaknya kalau terserah saya nggak mungkin deh. Kayaknya gurunya terserah kan. Ngikut aja deh. Ikut dulu Bu Nanda, ikut dulu. Nanti baru kita bahas sama-sama ya. Coba aja dicoba dulu. Coba dulu ya. 1 kali bacaan. Istami'na wa ajibna. Dengar dan jawab ya. Dengarkan dulu baru kemudian dijawab. التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم أكمل العبارات. أين ستصوم رمضان هذه السنة يا إبراهيم؟ سأصوم في مكة إن شاء الله. وأين ستصوم أنت يا عمر؟ سأصوم في المدينة إن شاء الله.
هل ستحضر إلى مكة للعمرة؟ سأعتمر في الأسبوع الأول من رمضان. هل ستقيم في فندق؟ لا، سأقيم مع عمتي في المدينة. أنا سأقيم في فندق الحرمين في مكة. أين ستقضي أيام العيد؟ سأقضيها في المدينة. أنا سأقضيها في المدينة أيضا. Silakan dikerjakan sebisa yang Mahat. Sudah. Olas. Kholas benar. Coba dikerjakan dulu. Kholas, Ustaz. Benar, kholas. Kholas. Masya Allah. Kholas. Alhamdulillah kalau kholas. Alhamdulillah. Benar nih ya kholas ya. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hasan. Baik. Soal akhir. Tadribur Rabi. Bacaan yang keempat adalah istami ilal fiqrah. Dengarkan kepada fiqrah. Ini sama seperti tadi nih. Dibaca satu percakapan penuh. Fiqrah, satu paragraf percakapan. Summa ajib bina'am. Kemudian jawab dengan na'am. Maksudnya na'amnya diganti dengan tianreng ya. Kalau memang sama dengan yang dibaca dengan percakapan, benarkah? Au bila. Atau dengan apa? Silang tidak kalau memang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai. Baik. Kita baca dulu ya yang ada di sini. Yaqdi Amir udlata Ramadana fil Urdun. Apa maksudnya yaqdi Amir? Amir menghabiskan liburan Ramadan di Urdun. Hasan. Amir menghabiskan liburan Ramadan di Urdun. Nanti dengarkan ya kira-kira benar gak ya? Yadhabu Amir ma'a usratihi ila Makkah. Amir pergi dengan keluarganya ke Mekah. Ini terkait dengan si Amir ya. Percakapannya pasti Amir nih, karena Amir Amir pergi ke Mekah dengan bersama keluarganya. Kira-kira bersama keluarganya enggak? Apa jangan sama anaknya doang? Ya apa suaminya? Sama istrinya, maaf, istrinya aja. Amir ya'tamiru fi Ramadan. Amir umroh di bulan Ramadan. Benar gak ada bulan Ramadan? Jangan-jangan di bulan Syawal, ya kan? Jangan-jangan di bulan yang lain. Dengar ya. Yaqdi Amir ayamal aidi fi Makkah wal Madinah. Amir menghabiskan hari-hari Id di Mekah dan Madinah. Benar gak nih hari Id di Mekah dan Madinah? Jangan-jangan di Indonesia, ya Bu ya? Surabaya. Surabaya. Ya bisa aja kan, kita nggak tahu. Yang kelima, yash'uru Amir wal usratu bis sururi fi Makkah wal Madinah. Amir dan keluarganya merasa senang di Makkah dan Madinah. Betul. Yash'uru bis surur, yash'ur itu merasa, bis surur senang, merasa senang. Benar gak senang? Jangan-jangan sedih, huzn, ya. Kita nggak tahu ya, lihat aja. Kayaknya senang sih, kayaknya senang. Berarti checklist ya. Iya, checklist. Berarti belum dengar udah checklist aja Bu Nanda nih. Masa sedih? Ya barangkali ada kehilangan Bu, paspornya hilang di Madinah, sedih. Oh iya. Ya kan, ya, bisa aja kan, nggak tahu. Bisa jadi. Ya. Yang keenam, tofa Amirun sita ashwatin haulal Ka'bah. Amir tawaf 6 kali putaran. 6 kali putaran sekitar Ka'bah. Benar gak 6 putaran? Salah kayaknya. Salah. 7. Harusnya Siapa tahu dalam kalimatnya Amir lupa, ternyata dia tawaf 6 kali putaran. Oh iya. Benar. Lupa ya dia. Nanti ada kata nasya Amir tofa sitata aswat haulal Ka'bah. Mungkin kan gitu ya. Nasya Amir, nasya apa nasya? Lupa. Amir lupa. Ya, tofa sitata aswat, tawaf 6 kali putaran haulal Ka'bah. Berarti kan benar. Panjang percakapannya nanti Ustaz. Bisa aja benar, kita nggak tahu. Makanya lihat aja nanti ya. Yang ketujuh, sholat Amir rakaataini khalfa maqami Ibrahim. Amir sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Benar salah ya? Itu benar kayaknya. Benar. Masa 4 rakaat ya, Bum ya?
Kita nggak tahu, barangkali lupa. Barangkali kalimatnya lupa, kan nggak tahu ya. Yang ke-8, halaqa Amir ra'sahu ba'da tawaf. Amir halaqa. Amir rambutnya setelah setelah tawaf. Baik, yang ke-9, khala'a Amir khala'a melepas ya. Melepas Baju ihram fil baiti. Di rumah. Kira-kira lepasnya di mana? Di punduk ya. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ini kan asumsi kita semua nih, nggak tahu nih. Iya, jangan benar. lupa ya. Untuk lebih jelasnya Amir kan langsung orang Indonesia, aja. Ustadz. Amir orang Indonesia, jadi di punduk, Jadi dia nggak nggak mungkin di rumah. Langsung aja kita dengarkan. Baik, dengarkan ya. Ya. Silakan dibenarkan atau salahkan. Istami ila hadil fikrah ya umat. Istami jahiran. التدريب الرابع استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا. dengarkan. يقضي عامر عطلة شهر رمضان في مكة المكرمة. هو يذهب مع أسرته. عامر يعتمر ويصوم ويصلي، ويقضي هو والأسرة أيام العيد في مكة وفي المدينة المنورة. في مكة والمدينة يشعر عامر والأسرة بالسرور. طاف عامر 7 أشواط حول الكعبة، ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم حلق رأسه وخلع ثوب الإحرام بعد ذلك في الفندق. Khalas Mahat. Silakan dijawab. Solas. Baik. Hasan. Nah, sekarang kita lihat ya jawaban dari umat, kira-kira berapa persen nih dari semua yang umat jawab ya. Dapat berapa ya? Kita mulai dari belakang dulu ya, biar tadi sesuai dengan yang kita baca ya. Baik, untuk Rokom Wahid. Ya, hilang lagi ini ya saya. Bentar, Umahat. Bentar, saya lihat kunci jawabannya dulu nih. Kalau saya ada kunci jawabannya, Umat. Ya, Ustadznya pakai kunci jawaban. Kan saya nggak ikut jawab. Saya kan itu apa namanya megangin mic. Bentar nih kunci jawabannya hilang nih. Ntar dulu. Ada di saya, Ustadz. Ustadz lupa kan? Saya 100. Kunci jawabannya ada di saya. Saya ada ambil. dapat. Udah ketemu. Ada di kitab Mu'alim, Ustadz. Kan ada 2 kitab tuh, ada kitab Thalib, kitab Mu'alim. Di jawaban itu ada di kitabnya Mu'alim. Kitabnya buat guru yang ngajarin. Khusus ya. Baik, ada khusus. Jadi kalau mau beli Berarti bukunya, bukan kalau saya mau ya, tahu Ustadz, jawaban ya? semuanya, beli aja kitab Mu'alim. Jangan ya, bocoran ini. Jangan, nggak belajar. Nanti nggak belajar malah ya, jangan. Ini khusus buat Mu'alim, buat gurunya. Baik, Omah. Rokom Wahid ya, nomor 1. Kita lihat di sini. Mana sih? Oh, nggak ada tadi. Taruh. Diambil Tinanda. Iya nih. Mana nih hal tarif? Bentar Omah ya. Latihan berapa sih? 4 ya? Iya. Iya benar nih. Apa hilang? Sama. Sebentar. Berarti diulang lagi Ustadz. Ustadznya jawab. Enggak. Ini ada. Gantian Ustadz yang jawab ya. Qiraah. Mana? Ntar lu, maaf. Saya kasih punya saya aja, Ustadz. Nah, ketemu. Baik. Rokom Wahid. Yak di Amir utlata Ramadan fil Urudun. Mahat benar salah? Oh, dari belakang ya? Yang depan belakang atau depan? Dari depan aja. Dari depan dulu, aja. Ustadz. Baik, Dari nomor 1 tuh. Nomor 1. Baik. Rokom 1. Tadi awal. Ya, Rokom 1. Wahid. Rokom Wahid. Jawabannya Wahid, A, Ba atau Jim? Coba Mas saya tanya Mas. Jim. Nah, beda aja ulama. Jawabannya Jim. Jim. Jawabannya adalah Jim, Umahat. Kenapa? Karena lihat nih. Bentuk harapannya adalah mata zabahal hadiah ya Sa'id. Ya Sa'id apa? Zabahtuhu fil yaumil hadi asyar. Hadi asyar 11. Berarti jawabannya nomor 1 Jim. Kalau 10 asyir. Berarti sudah ada yang salah nih 1 ya. Dikira-kirain aja berapa persen nanti. Baik. Kemudian jangan-jangan Anda nih yang ketawa.
Salah. Enggak, saya bener Ustaz kan. yang salah. Hadiata, baru Bagus. belajar hadiata jadi kecantol itu hadiata. Baik, Rokam Isnan, coba nomor 2 apa Mahat? Ingin dengar. Alif. Alif, betul. Jawabannya alif. Nomor 2 alif. Sahih. Karena bentuk kalimatnya gini nih. Mata tufta tawafal ifadah, jawabannya tuftu tawafal ifadah fil yaumil ashir. Ashir. Pokoknya ada asal-asalnya ya Mat ya, 10 tuh. Ya. 10. Iya. Bukan sholat asar ya Ustaz, Tadi bukan yang sholat saya asar. tidak dengar cuma asyarnya aja Ustaz. Iya, asyar 10. Baik. Rasa nomor 3 mana? Ba. Sahih. Saya enggak diisi. Ya, berarti ketinggalan salah yang kayak ngisi. Nah, Ketinggalan. ya. Karena soalnya mata halak tarosak halak tuhu fil yaumil ashir. Asyar. Asyir. 6. Yang keempat, arba'ah. Apa jawabannya? Alif. Alif. Tania asyar. Betul. Alif tani. Masya Allah. Betul tidak. Sahih sani asyar. Karena bentuk kalimatnya mata tufta tawafal wada fil yaumis tani asyar. Jam 12. Jam 12. Di hari ke-12. Hari ke-12. Baik, yang terakhir yang kelima, apa jawaban Mahat? Jim. Masya Allah. Jim. Kompak semua benar. Jim. Karena bentuk kalimatnya mata waqafta fil arafah waqaftu fil yaumi tas. Di Arafah. Ya Arafah. Arafah pada hari ke-10. Tas. Coba. Yang salah satu ada gak ya? Salah satu. Saya Ustaz. Baik, ada ya. Salah 2. Saya. Ada. Nomor 1, kedua sama 2 nggak fokus tadi. Ya, salah 3. Nomor 2. Ada ya. Benar semua. Ada. Saya. Ada. Berarti Banyak, Ustaz. Kalau yang benar semua ya berarti 100% dapatnya. Kalau salah satu. Baida kok sama Baida? Iya, aku salah yang nomor 1. Baik, coba yang kedua sekarang ya. Yang kedua. A atau B nomor 1-nya, Om Mahat? Alif. Nomor 1 adalah alif. Sahih alif. Karena bentuk kalimatnya adalah mada taf'alu fil masjidin nabawi usolli sholatal isya. Iya benar. Salat tadi gambar salat. Sahih. Yang kedua A atau B? Alif. Ya, benar. Karena bentuk kalimatnya aina taqdi ayat Madinah. Aqdiha fi Madinah. Ya, fi Madinah. Sahih aqdiha fil Madinah. Sahih. Madinah. Yang ketiga, alif atau ba? Ba. Alif atau ba? Mukarramah. Di Mekah. Makkah Mukarramah. Masjidil Haram. Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, betul. Al-Mukarramah. Yang terakhir, yang keempat, alif Ba. Ihram. Sahih. Maja taf'alu fil miqat albasu saubal ihram. Saubal ihram. Kalau yang A ini ngapain Om aja nggak tahu ini. Hilang kan, kehilangan sesuatu kan? Pakot ya. Ya, kita lagi kehilangan. Kalau yang ini albasu, Masya Allah. Kayaknya benar semua nih Om Ahad ya, Insya Allah ya. Ada yang salah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau benar semua 100% berarti Om Ahad. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Ibrahim yasumu Ramadana fi Makkah. Insya Allah. Makkah. Insya Allah ada. Makkah insya Allah. Sahih di Makkah. Ini kunci jawabannya salah di Madinah. Padahal tulisannya di Makkah. Wah, ini kacau nih ininya. Kunci jawabannya Madinah. Nanti saya screenshot deh ke Madinah. Yang benar fi Makkah, Mat. Benar, karena Ibrahim mengatakan sa'asumu fi Makkah insyaallah wa aina satasumu anta ya Umar sa'asumu fil Madinah. Baru Umar baru yang nomor 2 Madinah. Ini di kunci jawabannya salah. Di kunci jawaban nomor 1 Madinah, kedua Makkah. Ya kan? Kalau Mat misalnya megang sendiri juga bisa salah ya. Iya, human error. Human error, betul. Yang ketiga, ya Tami Umar fil awal. Betul Umar terus bil awal di minggu pertama. Sahih. Yang keempat, Umar sayuqimu ma'a amatuhu. Sahih. Amannya ya. Amatuhu fi Madinah. Ammah
pada bibinya, bukan paman. Oh, bibi ya. Karena ammah itu ada tak marbutohnya. Bibinya. Kalau amun itu paman, cuma ada taknya ammah, ammatihi bersama Bibi bibi. ya. Ammatu. Benar, yang penting ada ammah, bibi, benar. Sahih. Ibrahim sayuqimu fi Funduk Makkah. Funduk Haramain atau Funduk Makkah. Boleh. Funduk Al-Haramain di Makkah. Hotel Haramain di Makkah. Mungkin di antara rumah tuh dari sana ya, Funduk Haramain di Makkah. Baik, kemudian kita Umar sayak di ayyamal Eid fi Madinah. Iya, benar. Fil Madinah. Ibrahim sayak di ayyamal Eid fi Madinah. Benar semua, Umat. Mumtaz. Benar semua ini berarti ya. Berarti Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berarti fahmul masmu'nya luar biasa. Barakallah. Masya Allah. Terakhir. Wahid. Yaqdi Amir utlata Ramadan fil Urdun sahih au khata? Khata. Ada ingat enggak? Fil Makkah. Fi Makkah Mukarramah. Betul. Fi Makkah Mukarramah. Sahih. Yang kedua, yadhhabu Amir ma'usratihi ila Makkah. Sahih. Kan di Makkah. Ya pasti dia di Makkah ya. Nggak mungkin kayak sahih. Masya Allah, betul. Yang tiga, Amir ya'tamiru fi Ramadan. Sahih khata? Sahih. Benar. Salah saya salah. Karena ada bentuk kalimatnya kan, ada kalimatnya yaqdi Amir utlata syahri Ramadan. Berarti umrohnya kapan? Di Ramadan. Di Ramadan. Betul, ada disinggung di atasnya. Itu cuma salah tempat aja ya. Iya, yang nomor satu kan kotok ya, jadi saya pikir bulannya juga. Padahal tempat aja yang salah ya. Tempatnya aja, betul Ibu. Iya, Baik. Nggak apa-apa, kurang teliti berarti. Yang keempat. Iya. Yaqdi Amir ayyamal Eid fi Makkah wal Madinah. Sahih. Sahih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sahih. Yash'uru Amil wal usrah bisurur. Data benar ya. Benar salah? Sahih. Benar menandai di pikirannya. Nggak mungkin sedih. Yang keenam juga ya. Taufa Amil sita taswat. Benar 7 bukan 6. Benar sekali. Shalla Amir raka'atain khalfa maqami Ibrahim. Sahih. Benar ya. Sahih. Ini udah benar ya raka'atain. Ternyata benar Ummahat. Tidak usah dengar percakapan kita sudah bisa jawab. Iya. Tahu. Yang kedelapan, halaqa Amir ra'sahu ba'da tawaf. Khoto. Bukan ba'da tawaf, tapi kapan? Pulang dulu ke bait ya. Summa shalla raka'atain khalfa maqami Ibrahim setelah ba'da zalika. Iya, ba'da zalika. Betul. Summa halaqa ra'sahu ba'da zalik. Jadi setelah sholat di belakang itu langsung maqam Ibrahim. Ya, enggak ada sa'inya ini, lucu juga. Yang jelas salah ini. Yang jelas apa sah? Iya. Salah. Apa? Ya, kemudian 9 khala'a Amir saubal ihram fil bait. Khoto. Ternyata yang benar di mana? Fil punduk. Punduk. Ternyata perkiraannya ibu-ibu benar semua. Nggak mungkin di bait, Ustaz. Ibu-ibu kan tukang ramal, Ustaz. Ibu-ibu tukang ramal, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ini ya, ini terkait semuanya tentang fahmul masmu. Jadi umat bisa timbang sendiri kira-kira berapa persen ya saya dapatnya tergantung dari berapa benarnya umat. Tapi alhamdulillah saya dengar tadi benar semua ada ya di antara umatnya. Benar, sahih. Bagian 4 salah satu. Saya salah satu ya berarti ya alhamdulillah sudah maksimal. Kalau yang salah banyak, nah itu berarti harus ulang lagi. Ya, diulang lagi. Remedial. Enggak, insya Allah benar semua. Baik, ini umat fahmul masmu adalah latihan mendengar. Maka umat langsung dengar ya dari natifnya yang membaca. Umat sudah lihat berapa jawaban umahat terkait dengan fahmul masmu. Alhamdulillah kita selesaikan hari ini. Kalau begitu berarti nanti di pekan berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan masuki pada latihan yang lain, yaitu tentang fahmul kalam, latihan berbicara. Ya, aswat sudah, kemudian tarokib nahwiyah sudah, mendengar sudah, berarti tinggal tentang al-kalam, latihan berbicara nanti. Nah, seperti apa fahmul kalam nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya umahat ya, karena waktu kita sudah habis. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat, semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi, dan mudah-mudahan umat terus istiqomah dan semangat dalam belajar bahasa Arab. Dan semoga ya umat di masjid umahat dan umat Allah senantiasa diberikan oleh Allah pemahaman yang baik
dan mudah-mudahan Amin. ilmu yang didapat Amin. ilmu yang bermanfaat di Allahumma dunia dan amin. juga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal Amin. alamin. Ya rabbal Demikian dari alamin. saya Ummahat, semoga bisa bermanfaat yang benar dari Allah yang salih dan pribadi. Nakhtatim bidoai kafaratul majlis, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika fil muhadaratil qadimah. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Ustadz nggak dikasih PR. Jazakallah khair. Karena lagi libur anak-anak juga. Liburan. Lagi liburan, Bu. Senin Liburan masuk nggak ada ya, PR. Mbak Nanda? Senin masuk. Allah, Senin masuk. Senin gimana? Oh Masuk iya. atau libur, Bu? Ya. Masuk ya? Berarti nggak libur. Liburan di rumah. Yang ada PR Iya. karena Pak masuk pelajaran kita hari ini nggak ada PR. Insya Allah nanti pas kalah baru. Baik, demikian ya. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.